Tapi teman-teman bisa mempercepat proses ini dengan ada beberapa poinnya. Jadi memastikan yang pertama ini memastikan suhu air ideal antara 20 sampai 30 derajat Celcius supaya bakteri starter itu akan cepat terjadi atau ada kolonial di chamber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membuatkan konten tentang cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam koinya ya teman-teman. Jadi saya sering sekali memberikan kepada teman-teman di rumah atau membuatkan konten tentang bakteri starter dari awal, apa itu bakteri starter, lalu fungsi-fungsinya apa saja, cara mengatasinya, dan juga yang lainnya. Silahkan teman-teman kunjungi playlist yang sudah saya buat di channel ini setelah video ini selesai. Silahkan teman-teman bisa belajar sampai lengkap tuh di situ dan juga bisa ambil ilmunya teman-teman. Jadi bukan saya bermaksud menggurui, tapi saya berbagi info kepada teman-teman sesama penghobi ikan koi. Jadi banyak sekali yang sudah menggunakan bakteri starter pada kolam koinya, tetapi banyak yang belum tahu juga cara mengetahui apakah bakteri starter tersebut sudah aktif atau belum. Kan banyak juga yang belum tahu nih. Jadi saya akan jabarkan di sini ada sekitar 7 poin cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah. Jadi simak videonya, jangan di skip-skip supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir. Tapi sebelum menuju ke poin yang pertama, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman, dan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita akan menuju ke poin yang pertama. Untuk poin yang pertama, cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah adalah cek kualitas air secara rutin. Betul teman-teman. Jadi teman-teman sebagai penghobi ikan koi itu harus mempunyai alat tes untuk cek kualitas air teman-teman di rumah. Apa saja alat-alatnya? Saya sudah sering membuatkan kontennya. Itu ada cek alat cek suhu, termometer, ada alat cek TDS, alat cek pH supaya stabil, dan juga alat cek amonia. Ini alat-alat yang sepele, cuman teman-teman harus mempunyainya supaya teman-teman bisa mengetahui bakteri starternya itu sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah ya, seperti itu. Jadi ini bisa meliputi amonia. Jadi amonia itu harus 0 ya, lalu nitrit dan nitratnya supaya bagus, dan juga kita harus mempunyai alatnya ya teman-teman, seperti itu. Dan biasanya untuk amonia ini ketika bakteri nitrifikasi sudah aktif itu kadang kadar amoniknya itu akan berkurang teman-teman secara bertahap. Jadi tidak langsung habis amoniknya, tapi secara bertahap tuh amoniknya agak habis sampai di nilai 0 ya kalau amoniak itu. Dan juga kalau nitrat itu pada awalnya kadar nitrat mungkin meningkat, tetapi setelah bakteri berjalan dengan baik atau bakteri nitrit bekerja, nilainya akan turun seperti itu. Dan juga nitrat, peningkatan kadar nitrat menjadi indikasi bahwa proses nitrifikasi berjalan dengan baik ya teman-teman, seperti itu. Dan kita akan menuju ke poin yang kedua, cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah, yaitu perhatikan perubahan bau air ya teman-teman. Biasanya kalau bakteri starternya itu belum bekerja, itu ditandai dengan air yang berbau, lalu warna yang berbeda, yang keruh, dan seiring berjalannya waktu, bau tersebut akan hilang, yang akan digantikan dengan
bau aroma air yang segar. Teman-teman pasti tahulah bagaimana aroma air yang segar ya, seperti di danau-danau atau di air terjun itu segar ya. Seperti itu nanti akan bertahap dan juga warnanya juga akan berubah menjadi bening dan tidak asal bening saja tapi celing seperti kristal teman-teman, seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga, cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum adalah pantau perilaku ikan teman-teman di rumah. Betul teman-teman. Jadi ikan ini sangat sensitif ya. Jadi contohnya itu misal ikan itu sering berada di permukaan untuk mengambil udara. Nah ini tandanya itu bakteri tersebut belum aktif. Lalu bergerak lambat dan juga menggosokkan tubuh ikan koi ke dinding, apalagi dindingnya itu tajam. Ini membuat ikan koi tersebut menjadi luka dan akan menjadi lebih parah kalau tidak segera diangkat atau dikarantina. Biasanya kalau bakteri tersebut sudah aktif, maka perilaku ikan menggosokkan ke dinding kolam koi itu secara berangsur akan berkurang karena amoniak yang dihasilkan itu sudah diurai dan adanya bakteri starter pada chamber biologis khususnya teman-teman, seperti itu. Dan untuk poin yang keempat, cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah adalah perhatikan warna air. Biasanya kalau sebelum bakteri itu aktif, warnanya itu agak hijau. Ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan ya mikroba, tapi setelah bakteri tersebut aktif, maka akan berubah secara bertahap. Warna airnya itu akan berubah menjadi agak jernih dan juga sudah stabil kalau bakterinya sudah aktif. Nah itu cara mengeceknya teman-teman, bisa dipantau airnya atau warna air kolam teman-teman di rumah. Dan untuk poin yang kelima, cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah adalah waktu aktivasi bakteri starter. Bakteri starter ini bisa bekerja dengan optimal biasanya itu dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Tapi teman-teman bisa mempercepat proses ini dengan ada beberapa poinnya. Jadi memastikan yang pertama ini memastikan suhu air ideal antara 20 sampai 30 derajat Celcius supaya bakteri starter itu akan cepat terjadi atau ada kolonial di chamber biologisnya. Lalu yang kedua itu menjaga kadar oksigen terlarut yang cukup dengan aerator atau aerasi. Teman-teman bisa menambahkan aerator yang cocok untuk volume kolam teman-teman di rumah supaya mempercepat bakteri starter ini akan muncul di chambernya. Lalu menambahkan sumber karbon organik jika perlu seperti gula atau molase teman-teman, tapi dengan dosis atau takaran yang hati-hati. Kalau yang ketiga ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa, yang penting aerasinya bagus, lalu suhunya juga bagus. Dan untuk poinnya keenam, cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah adalah gunakan indikator tambahan teman-teman. Betul sekali. Beberapa produk bakteri starter dilengkapi dengan indikator visual, misalnya perubahan warna larutan bakteri saat aktif. Pastikan mengikuti petunjuk pada kemasan. Ada beberapa bakteri starter atau merek-merek bakteri starter itu pada saat bakterinya belum aktif dan juga sesudah aktif bakterinya itu akan ada perubahan pada air bakterinya ya, bukan air kolamnya tapi air bakterinya atau larutan bakteri starternya, seperti itu. Dan untuk poin yang ketujuh, poin yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, cara mengetahui bakteri starter sudah hidup atau belum di kolam teman-teman di rumah adalah gunakan peralatan filtrasi yang optimal. Jadi sistem filtrasi khususnya filter biologis ini yang di dalamnya itu ada biokeramik, lalu batu gombong, batu apung atau kristal bio, itu pastikan selalu bersih ya. Selalu bersih supaya tidak kotor dan juga bakteri ini bisa berkembang dengan baik ya. Jadi penutup untuk konten kali ini adalah mengetahui apakah bakteri starter sudah aktif. Sangat penting untuk menjaga kesehatan ikan koi dan kualitas air kolam. Dengan rutin memeriksa parameter air, memperhatikan perilaku ikan, dan memastikan kondisi kolam mendukung,
teman-teman di rumah bisa memastikan bakteri bekerja dengan optimal. Jika masih ragu, konsultasikan dengan ahli perawatan kolam atau sebagainya, seperti itu. Dan terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya mengenai cara mengetahui bakteri starter sudah aktif atau belum di kolam teman-teman di rumah. Semoga teman-teman bisa paham ya apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, dan silakan ambil ilmu dari video yang sudah saya buat. Terima kasih. Salam koi untuk persahabatan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.